Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Anam, atau mata pelajaran SketchUp. Di video ketiga, kita sudah menyelesaikan materi drawing di Google SketchUp. Kemudian di video ini kita akan belajar modifikasi objek di Google SketchUp. Oke, langsung saja. Di video sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan objek garis dan objek yang bisa kita buat tiga dimensi. Misal setengah lingkaran seperti ini, ataupun ini belum bisa. Ini masih bentuk atau objek dua dimensi. Supaya bisa jadi objek tiga dimensi, kita harus menyelesaikan garisnya ini supaya tertutup. Misal, ini kan masih ada terbuka. Ini saya klik, nah nanti akan muncul warna ungu ini. Sama juga dengan setengah lingkaran ini, saya tutup ini, nanti akan muncul. Nah, pilihan juga sama, saya klik ini akan muncul. Yang sudah bisa langsung jadi itu rectangle, langsung jadi eh, objek calon objek tiga dimensi. Lingkaran juga sama, ataupun poligon. Kalau sudah berwarna seperti ini, baru bisa kita modifikasi ke bentuk tiga dimensi. Dari modifikasi objek yang pertama yaitu move. Ini untuk memindahkan objek. Sebelum kita memindahkan objek seperti ini, kita harus seleksi dulu ya, supaya kita bisa atau kita pilih dulu objeknya, seleksi atau kita pilih dulu objeknya, supaya sesuai dengan yang kita buat. Misal saya ingin memindahkan lingkaran ini, saya pilih dulu lingkarannya. Ini sampai ada warna biru ini, dan warna yang tadi itu terseleksi. Lalu saya pilih move, saya geser seperti ini. Bisa berdasarkan sumbu atau bebas ya, mau sumbu X, Y, Z bebas. Yang terpenting objek dipindahkan sesuai dengan yang ingin kita inginkan. Ini berlaku di objek tiga dimensi juga. Jadi tidak hanya dua dimensi ya, tiga dimensi juga bisa. Move juga bisa memodifikasi bentuk seperti juga. Ketika kita pilih garis, kita tarik, nanti objeknya akan berubah sesuai dengan arah perpindahan garisnya ini. Jadi hati-hati ketika kita akan memindahkan objek, harus kita pastikan dulu kita memindahkan keseluruhan objek atau memodifikasi bentuknya. Memindahkan garis ini juga bisa memodifikasi bentuk. Jadi hati-hati ketika kita akan memindahkan objek, harus dipilih dengan hati-hati. Berikutnya tools berikutnya ada push atau pull. Ini tools untuk mendorong atau mengubah objek menjadi tiga dimensi. Nah, ini yang wajib nantinya kita akan membuat bentuk tiga dimensi. Kita push, push itu mendorong dan pull itu menarik. Jadi kita seperti ini, kita pilih objeknya, saya pilih push pullnya dulu, lalu arahkan ke area yang berwarna ungu tadi. Ini yang bisa kita rubah bentuk tiga dimensi. Bisa lingkaran, saya arahkan ke sini, kemudian saya klik, kemudian saya arahkan ke atas atau ke bawah. Ini namanya pull, kalau tarik, tarik ke atas atau ke bawah. Istilahnya dengan push, push, pull. Untuk mendorong atau mengubah objek menjadi sama juga ini. Bentuk apapun seperti yang kita buat ini juga bisa, atau yang geometri seperti ini juga bisa. Jadi tergantung objek yang sudah kita buat. Kita juga bisa memodifikasi di objek tiga dimensi. Misal ini mau saya beri lingkaran ini, kemudian bisa kita push pull.
atau poligon sama juga. Jadi tergantung objek yang ingin kita buat. Itu fungsi dari push pull. Berikutnya rotate. Ini beda dengan orbit ya. Kalau orbit kita memutar eh, pandangan ke objek seperti ini. Tapi kalau rotate ini memutar objek atau merubah rotasi dari objeknya. Misal, saya ingin merotate silinder ini ya. Kita ada buat 3 dimensi silinder. Saya pilih dulu keseluruhan seperti ini. Atau untuk lebih mudahnya kita buat komponen silinder. Nanti kita tinggal pilih rotate seperti ini. Pilih objek, pilih titik sumbunya, lalu kita masukkan sudutnya. Bisa kita masukkan ke sebelah kanan ini atau kita manual seperti ini, bebas. Itu fungsi dari rotate. Berikutnya fungsi dari follow me. Ini hampir sama dengan push and pull, hanya saja ini objeknya yang ingin ditarik atau kita buat 3 dimensi itu mengikuti garis atau objek yang bisa kita sesuaikan. Contoh, saya akan membuat pipa ya, pipa melengkung. Langkah pertama saya akan buat lingkarannya dulu. Ini bebas ukurannya, kemudian saya buat garis seperti atas seperti ini, terus buat garis seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, ada lingkaran, ada garis ke atas dan ke sumbu warna merah. Lalu saya beri sambungan sedikit arch di sini. Ini. Nah, nanti akan ada objek ada garis melengkung. Lalu kita pilih follow me. Kita pilih lingkaran seperti kita push pull seperti ini, hampir sama. Ini. Tapi kita pilih yang follow me, pilih objek warna ungu, lalu arahkan ini, klik kiri terus lepas, arahkan ke garis yang kita udah buat tadi. Nanti dia akan mengikuti bentuknya sesuai dengan garis yang kita buat tadi. Nah, jadi objeknya melengkung. Saya ulangi lagi. Kita buat lingkaran, lalu buat garis ini, lalu saya titik bermanis dengan lengkungan, terus pilih follow me, pilih di area warna ungu, lalu pilih klik kiri di garis, langsung saja. Ini tidak perlu diklik ya, ditahan atau enggak, cukup kita arahkan saja bentuk silinder yang atau pipa yang melengkung seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya sedikit patah-patah seperti ini, menyesuaikan dengan garis yang kita buat. Oke, bisa dipahami ya untuk volume. Kemudian ke scale. Scale ini fungsinya untuk mengubah ukuran objek menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan ukuran atau dengan skala. Contoh, saya akan membuat kotak dengan ukuran 20 kali 20 seperti ini. Saya ingin membuat ukuran kotak ini menjadi 40 kali 40. Caranya kita seleksi semuanya, kita pilih kotak ini, kemudian kita pilih scale. Oh ya, bentar, saya pilih ukuran supaya kita bisa tahu ukuran. Oh, maaf,
Saya rubah dulu satuannya. Desimal per meter, oke. 20 kali, kasih saja supaya lebih bisa. 20 kali 20. Nah, ini saya beri ukuran 20. Nah, saya mau buat atau saya rubah skalanya atau ukurannya di 40, saya pilih semuanya, saya pilih kotaknya ini, lalu saya pilih skala, saya pilih di bagian pojok-pojok ini ya untuk merubah keseluruhan. Soalnya kalau yang ini dia akan merubah salah satu sisi saja, tapi untuk merubah keseluruhan itu pilih yang bagian pojok-pojok. Jadi misalnya sini, kemudian saya rubah jadi 40, caranya scale-nya bagian di pojok kanan ini masukkan angka 2, jadi maksudnya 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, 2. Nah, nanti akan berubah menjadi ukuran 40 kali 40. Jadi yang awalnya 20, saya scale ini, kemudian saya masukkan angka 2. Jadi akan berubah jadi 40 kali 40. Oke, jadi pahami ya. Bisa juga untuk ukuran 3 dimensi. Misal saya buat lingkaran dengan radius 2 dengan tinggi 5 ini. Nah, ini saya ingin menskala ukurannya supaya jadi 10. Jadi sorry 15 misalnya. Saya masukkan angka 3. Nah, nanti ukurannya kita bisa lihat ukurannya jadi 15. Kalau diameternya yang awalnya 4 jadi 12 harusnya. Nah, 12 benar. Ada di bagian ini jadi 12. Jadi ini skalanya berdasarkan skala kelipatan.